Nanti mau unmute juga boleh. Oke, kita akan mulai live di dalam Facebook Group dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, kita sudah live sekarang. Oke, selamat malam teman-teman. Dimanapun kalian berada di seluruh penjuru Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan mungkin yang mungkin mengikuti acara ini dari luar negeri ya. Sebelumnya saya mau menyampaikan selamat tahun baru teman-teman ya. Selamat tahun baru Masehi 2024 ya. Semoga dengan tahun baru ini ya kita diberkahi dengan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar ya. Dan karena tahun baru itu biasanya kan harapan yang baru ya, di mana kita akan mulai start untuk membangun impian-impian kita ya, mewujudkan sesuatu yang mungkin 2023 tahun lalu kita belum tercapai ya, dan kita akan wujudkan di dalam 2024 ini ya. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Amin ya teman-teman ya. Dan sementara itu juga saya juga menginfokan bahwa tahun barunya Human Design dan Jinkies sebenarnya belum dimulai ya. Saya sendiri makanya saya sendiri di sosial medianya Human Design Indonesia dan Jinkies Indonesia saya belum posting juga soal New Year karena saya masih menunggu nanti ya, karena tahun baru kita akan nanti dimulai setelah 22 ya, 23 Januari adalah tahun barunya Human Design ya. Itu adalah saat di mana ketika matahari akan memasuki gerbang 41 ya, sekaligus memberikan energi kepada eh, kunci gen atau gerbang 41 di dalam DNA kita, yaitu merupakan kunci start codon kita ya, di mana kita akan secara tubuh fisik kita, secara DNA kita akan siap untuk memulai sesuatu yang baru ya. Nah, malam hari ini seperti biasa teman-teman, di acara kita Ask Me Anything About Human Design, Gene Keys, dan astrologi ya. Ini adalah waktu bagi teman-teman untuk boleh bertanya apapun pertanyaanmu terkait dengan, of course, human design, jinkies, dan astrologi, ya apapun. Dan saya akan meluangkan waktu saya kurang lebih sekitar 60 menit ke depan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman, termasuk kalau teman-teman mau minta dibacain chartnya, ya tentu saja di acara ini saya nggak mungkin bisa bacain semua chartnya sampai utuh ya. Eh, ya, karena keterbatasan waktu ya. Tapi di sini teman-teman boleh tanya apapun yang teman-teman inginkan, ya, teman-teman ingin ketahui seputar human design, astrologi, dan juga Jinkies ya. Oke, saya akan buka pertanyaannya ya. Ya, selamat malam ya. Tadi thank you ya teman-teman yang sudah mengikuti acara ini di em, Zoom ya. Kalau teman-teman memang mau langsung berinteraksi lewat Zoom juga boleh, silahkan, nggak dilarang. Atau kalau teman-teman tetap mau lebih nyaman berinteraksi di Facebook Group juga nggak apa-apa. Oke, silahkan teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ketikkan di kolom komentar. Boleh juga teman-teman unmute audionya. Silahkan, monggo teman-teman. Pertanyaannya saya tunggu. Halo, silahkan. Ada yang mau tanya? Yang hadir di sini, baik yang Mas baru ataupun yang sudah sepuh, boleh nanya ya. Nah, sambil menunggu, mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya-tanya, 2024 ini Human Design Indonesia akan ada rencana apa? Akan ada update apa? Dan saya mau menyampaikan banyak banget teman-teman yang sudah saya persiapkan ya, terutama besok ya saya akan keluarkan satu kalkulator di mana dengan menggunakan diagram Human Design kita bisa mengetahui apa warna jiwa kita, warna personal color kita, warna branding kita. Nah, itu gunanya apa? Ya, secara praktikal nantinya teman-teman ini nanti bisa gunakan informasi warna itu, warna kepribadian teman-teman, untuk teman-teman membranding diri teman-teman, baik itu secara bisnis maupun secara pekerjaan.
ya, termasuk bagaimana cara kita berpakaian, warna apa yang cocok sesuai dengan kepribadian kita, ya. Kalau kita mau bisnis, kartu nama yang seperti apa, dengan tone warna seperti apa, yang cocok bagi kepribadian kita, kemudian website yang mungkin kita akan buat, kemudian juga sosial media yang akan kita bikin, ya. Itu yang besok siang ya, besok siang teman-teman nanti sudah bisa lihat di websitenya Human Design Indonesia ya, kita akan launching dan itu baru satu hal ya. Dan di 2024 ini kita di Human Design Indonesia akan lebih banyak berfokus berbicara tentang bisnis dan uang ya. Nah, itu sesuatu pasti sesuatu yang teman-teman akan sukai ya. Ya, ngomongin uang, ngomongin bisnis ya, bagaimana ya 2024 ini kita akan menjadikan hidup kita yang lebih baik ya secara materi ya, karena kalau kita tidak cukup secara materi maka kita nggak akan bisa kemana-mana, kita nggak akan bisa mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi ya. Kita membutuhkan materi untuk kita membawa kita menuju ke pencapaian yang lebih tinggi termasuk pencapaian spiritual ya. Dan ini ya sesuatu yang saya pelajari di kearifan lokal yang ada di Bali ya, banyak yang sharing sama saya ya, terutama teman-teman di sini, teman-teman di Bali yang pada akhirnya menjalani sisi spiritual ya. Ada sebuah ketentuan ya, sesuatu satu aturan yang tidak tertulis di sini ya. Jika kita ingin masuk ke dalam dunia spiritual untuk menjadi misalnya contohnya pendeta, pemangku atau mungkin healer dan yang lainnya, syarat utamanya adalah kita sudah harus cukup secara materi. Kita tidak boleh misalnya contohnya anak-anak juga sudah harus dewasa semua baru kita boleh masuk ke sana ya, supaya apa yang kita kerjakan di dalam dunia spiritual itu menjadi murni ya, tidak terpikir dengan hal-hal yang terkait dengan survival lagi ya. Besok pagi mau makan apa, terus bagaimana anak saya mau sekolah dan yang lain-lainnya, itu sesuatu yang wisdom yang saya suka banget gitu ya. Itu sebabnya 2024 ini tema kita adalah bicara tentang bisnis dan uang. Ya, kita tidak lagi di human design tidak lagi hanya bicara hanya tentang tipe, profil, kemudian bicara tentang otoritas diri ya. Tapi kita sudah akan masuk ke hal-hal yang lebih praktikal lagi ya. Bagaimana kita membangun bisnis kita sesuai dengan diagram human design kita, bagaimana kita memilih pekerjaan sesuai dengan diagram human design kita ya. Selama ini guru-guru di luar sana selalu bilang, carilah ke dalam, jangan cari keluar. Nah, mari kita cari sama-sama apa yang sebetulnya kita butuhkan melalui diagram human design kita. Apa saja tentang branding diri kita, siapa diri kita, kemudian tentang kesehatan kita, kemudian tentang bagaimana kita didesain untuk uang, didesain untuk kemakmuran, ya, terus kemudian didesain untuk menghandle emosi-emosi kita, ya, emosi secara intelektual, kemudian secara spiritual dan yang lainnya ya, bagaimana kita bisa mendapatkan pasangan yang tepat ya, memilih partner yang tepat berdasarkan desain kita. Nah, itulah yang kita akan kupas tuntas di 2024 ini, dan tentu saja dengan cara yang sangat-sangat praktikal ya, bukan sesuatu yang lagi yang teman-teman meraba-raba ya. Itu yang akan kita lakukan di dalam 2024 ini, teman-teman. Ya, itu sedikit contekannya dan itu pasti akan seru sekali ya, teman-teman. Teman-teman akan lihat ya perbedaannya dengan yang selama ini kita lakukan di tahun yang sebelumnya. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk ya dari Kak Desi. Pertanyaannya begini ya, ini lumayan panjang juga nih. Oke, saya baca satu-satu ya. Coach mau tanya, untuk warna di human design seperti merah, hitam, putih, dan oranye itu artinya apa? Oke, berarti warna yang dimaksudkan Kak Desi ini adalah warna dari diagram ya, diagram human design ya. Jadi kalau tadi saya ngomongin soal warna, itu sebetulnya bukan warna yang ini. Warna yang saya maksudkan adalah personal color kita berdasarkan human design. Ya, jadi kalau yang sedang ditanyakan sama Kak Desi ini adalah warna dari diagram human design kita. Oke, saya mungkin kasih contoh ya. Sebentar, saya coba buka salah satu contoh diagram ya. Oke.
Sebentar. Nah, ini dia. Oke, pertanyaannya Kak Desi. Coba saya baca ulang pertanyaannya. Mana tadi itu kok hilang? Sebentar teman-teman, kesalahan bukan pada layar Anda ya. Pertanyaannya adalah di HD seperti merah, hitam, putih, dan orange artinya apa? Oke, berarti pertanyaannya adalah tentang diagram ya. Oke, bicara soal warna ya di dalam diagram human design kita ya. Setiap aplikasi dari human design terutama di area 9 pusat energi. Mana itu 9 pusat energi? Yang kalau teman-teman lihat ada geometri, segitiga, segitiga kebalik, kotak, diamond, ya, segitiga dan yang lain-lainnya di sini itu 9 pusat energi, ya. Kalau teman-teman buka aplikasi human design lain di luar sana, biasanya warna dari pusat energi ini atau dari segitiga-segitiga dan diamond ini biasanya warnanya akan macam-macam ya, ada yang hijau, ada yang mungkin coklat, ada yang merah, ada yang ya macam-macam ya teman-teman ya. Jadi beda aplikasi, beda website, bisa jadi warnanya berbeda. Nah, sebetulnya kalau terlihat seperti itu, teman-teman nggak usah pusingin warnanya apa ya. Kalau bicara 9 pusat energi, yang teman-teman lihat adalah apakah pusat energi dari teman-teman itu berwarna atau putih. Itu aja yang perlu dikonsen ya, karena nanti beda aplikasi bisa warnanya beda-beda ya, hijau kuning itu nggak ada masalah teman-teman ya. Di sini teman-teman hanya melihat apakah pusat energinya berwarna atau putih. Misalnya contohnya dalam diagram ini ya, ini ada yang bagian putih, ada yang hitam, ada yang merah ya. Ingat ya aturannya, kita hanya melihat apakah ini berwarna atau putih. Kalau berwarna berarti kita punya sumber energinya berasal dari dalam diri kita. Kalau teman-teman melihat warna putih, ya, pusat energinya putih, berarti sumber energinya kita akan serap dan ambil dari luar diri kita. Ya, sampai di sini Kak Desi bisa tangkap ya yang saya maksudkan ya. Nah, itu kita baru bicara tentang pusat energi ya. Nah, di dalam pusat energi ini ada angka-angka. Nah, angka-angka ini biasanya akan keluar pipa berwarna ya. Ada pipa yang warna hitam, ada pipa yang warna merah ya. Cuma dua biasanya pipa warnanya ya. Nah, itu hitam atau merah ya. Nah, pipa-pipa ini akan menunjuk kepada bakat-bakat penunjang yang kita miliki ya, bakat atau potensi yang kita miliki di dalam diri kita ya. Nah, kalau pipanya itu berwarna hitam, maka biasanya bakat dan potensinya itu kita sudah tahu, kita sudah paham ya, secara sadar, kita sudah sadar bahwa kita punya bakat dan potensi itu ya. Kita sudah tahu, bahkan kita sudah lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau pipanya berwarna merah, nah, biasanya bakat dan potensi itu sudah kita miliki, kita punya dalam diri kita, tapi seringkali kita tidak sadar bahwa kita punya bakat dan potensi itu. Tapi orang lain di sekeliling kita itu menyadari bahwa kita memang punya itu, kitanya saja yang tidak sadar. Ya, nah, kalau pipa yang putih bagaimana? Pipa yang putih simple ya, itu kita sebut dengan potensi yang tidur ya, yang biasanya akan aktif, akan muncul kalau di-trigger oleh energi yang datang dari luar diri kita ya. Nah, itu bicara soal warna ya, Kak Desi ya, mudah-mudahan nangkep ya. Nah, pertanyaan kedua dari Kak Desi. Ini pertama kalinya saya belajar HD. Kemarin coba lihat HD berdasarkan tanggal lahir, tapi jam lahir saya nggak tahu jam tepatnya, cuma tahu jam 3 sore. Itu ngaruh nggak coach untuk lihat human design? Jawabannya adalah pengaruh sekali, sangat pengaruh ya. Ketepatan jam lahir itu yang membedakan anak kembar ya. Jadi kita tahu ya anak kembar pasti akan memiliki chart dan diagram yang terlihat sama persis ya. Ya kalau saya bisa tahu bedanya di mana ya. Nah,
kita juga lihat bahwa anak kembar itu akan memiliki perilaku yang berbeda. Mereka akan memiliki potensi, bakat, talenta yang berbeda ya, walaupun mereka lahirnya kembar ya. Ya, nggak jarang orang tuanya juga kalau anaknya kembar ya pasti biasanya dikasih baju yang sama ya. Kalau misalnya sama-sama laki dengan laki ya, perempuan dengan perempuan pasti ya warnanya bajunya sama semua karena kembar ya. Padahal secara sifat beda ya. Walaupun orang tuanya bilang ya saya ngajar anak ini kembarnya dengan cara yang sama, saya mendidik mereka dengan cara yang sama, tapi mereka akhirnya akan punya perilaku dan eh, potensi yang berbeda ya. Jadi kalau ditanya apakah ini ngaruh, ini ngaruh, sangat pengaruh sekali. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya saya tidak tahu jam lahir saya secara tepat dan akurat, maka ketika nanti teman-teman mendownload PDF laporan Human Design di websitenya Human Design Indonesia yang 3 halaman gratis itu, teman-teman abaikan yang halaman 3-nya ya, yang berbicara tentang mekanika kompleks. Apa itu mekanika kompleks? Itu bicara tentang cara kerja otak, cara kerja pencernaan, terus kemudian lingkungan apa yang cocok dengan tubuh fisik kita, ya, terus cara pikiran kita bekerja, cara bagaimana pikiran kita menganalisa itu diabaikan aja, ya. Jadi tetap masih bisa dipakai, ya, nggak masalah. Cuma yang bagian itu diabaikan. Sampai kapan diabaikan? Sampai nanti kalau misalnya di sini teman-teman atau Kak Desi eh, merasa membutuhkan, ingin tahu secara akurat bagaimana. Nah, itu nanti kita nyebutnya dengan chart atau diagram retifikasi. Ya, kita mencoba menelusuri jam lahirnya itu bagaimana. Ya, saya biasanya menggunakan software. Ada praktisi dari human design yang lain yang mungkin mereka menggunakan hipnoterapi ya. Kalau saya lebih biasanya menggunakan software ya. Kita di Human Design Indonesia kita udah ada softwarenya sendiri ya. Jadi biasanya akan mencocokkan momen-momen tertentu yang ada di dalam kehidupannya teman-teman ya, misalnya kapan menikah, kapan punya anak ya, terus kemudian adakah mungkin mengalami keluarga yang sudah meninggal di saat tertentu. Nah, kita akan menggunakan mencocokkannya adalah event-event itu, teman-teman. Itu bisa ya. Tapi tenang aja, biasanya masih masih tetap masih bisa. Sorry, lagi batuk nih. Oke, berikutnya. Ini ada Kak Susana nanya nih. Ko Albert, yang dimaksud dengan aspek dalam astrologi itu apa sih? Saya juga masih bingung. Ada bujur sangkar, segitiga, sekstil, konjungsi, berlawanan, dan juga quincux. Oke, jawaban saya, bukannya Kak Susana sudah punya buku saya, ya, yang referensi astrologi, pasti lupa ya. Tapi nggak apa-apa, saya jawab di sini ya. Nah, ini teman-teman kalau mau mengecek diagram astrologi, nah ini teman-teman bisa pergi ke website yang namanya rasibintang.xyz ya, seperti ini. Nanti minggu depan Rasi Bintang XYZ ini kita akan ganti ke rasibintang.com ya. Karena finally saya bisa dapat ya. Saya sudah bisa kembali rasibintang.com-nya. Jadi sekarang malam ini masih bisa menggunakan Rasi Bintang XYZ dulu ya. Nanti mungkin beberapa hari kemudian teman-teman sudah bisa buka rasibintang.com ya. Bedanya apa? Sama ya. Saya punya 2 domain di sini. Cuma sekarang sedang saya pakai di sini. Nah, silahkan masukkan sama seperti teman-teman membuat diagram human design ya, masukin nama ya. Saya masukin sembarang dulu ya. Contohnya Adi ya. Adi lahirnya di mana? Misalnya lahirnya di Bandung ya. Tinggal masukin aja Bandung. Nah, masukin mulai dari bulannya dulu ya. Saya masukin contoh aja ya. Tahun 2000. Kemudian jam lahirnya misalnya jam 9 pagi. Ya, berarti 9 pagi ya, AM ya. Kemudian create your chart. Dan keluarlah diagram astrologi si Adi ini dalam bentuk ini. Ya. Nah, tadi pertanyaannya dari Kak Susana, apakah yang dimaksud dengan aspek? Ya, aspek itu adalah hubungan antar planet yang ada di dalam diagram human design kita. Nah, biasanya ditunjukkan di garis-garis yang modelnya kayak laba-laba
ya, laba-laba dalam sini yang ruwet banget ya. Ini semua yang namanya aspek. Dan aspek itu eh, penyebutannya berdasarkan hmm, derajat yang dibentuk. Ya, misalnya contohnya ya, eh, ini ada planet Uranus nih, ya. Mudah-mudahan teman-teman lihat kursor saya. Ini planet Uranus. Di seberangnya ada planet Mars, ya. Jadi posisi Mars dengan Uranus ini adalah berlawanan 180 derajat, ya. Ini yang dinamakan dengan aspek berlawanan. Nah, itu pengertian dari aspek, ya. Terus teman-teman mungkin nanti akan mengenal yang namanya konjungsi. Konjungsi itu simpelnya adalah jika ada planet yang berdekatan. Contohnya, ini ada matahari dengan planet Merkurius. Ini selisih jaraknya mungkin sekitar berapa nih? Mungkin 10 sampai 15 derajat ya. Mungkin nggak sampai ya, kurang lebihnya ini ya. Coba kita lihat ya, matahari dan Merkurius itu di Virgo. Matahari ada di 2 derajat, Merkuriusnya ada di 5 derajat. Ya, beda 3 derajat. Nah, ini yang dimaksud dengan aspek konjungsi. Ya, ini berdekatan. Ya, jadi biasanya kalau ada dua planet yang berdekatan, maka energinya akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Kalau tadi, ya si Mars dengan Uranus ini, energinya saling berlawanan satu sama yang lain. Ya, itu yang dimaksudkan dengan aspek ya. Coba saya kembali lagi ke pertanyaannya Kak Susana ya. Nah, kemudian ada bujur sangkar. Bujur sangkar tuh biasanya aspek 90 derajat ya kalau nggak salah ya. Segitiga itu 60 derajat ya. Jadi beda selisih jarak antar planetnya itu berapa derajat ya. Nah, itu tabelnya itu ada di eh, buku saya yang di referensi astrologi lengkap, bisa cek di sana. Ya, itu yang dimaksud dengan aspek. Jadi hubungan antar planet seperti apa? Kalau saling berdekatan gimana ya? Nah, biasanya aspek positif itu di termasuk di dalam aspek konjungsi, kemudian segitiga, ya, terus kemudian kuincuk itu juga biasanya aspek yang positif. Nah, aspek yang negatif biasanya yang berlawanan, kemudian bujur sangkar, ya, itu sekstil itu yang biasanya yang sifatnya saling mempengaruhi dan sangat-sangat berlawanan, kira-kira seperti itu. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi nggak usah bingung ya, tinggal lihat aspeknya apa. Kalau misalnya segitiga, konjungsi ya, ada beberapa konjungsi juga bisa bikin masalah, tapi umumnya positif. Segitiga, konjungsi, kemudian seksil dan kunci biasanya itu bagus ya, mempengaruhi satu sama lain dengan baik. Kalau misalnya berlawanan bujur sangkar biasanya memberikan efek yang saling berlawanan. Biasanya cuma begitu aja sih. Nah, dari garis besarnya udah bisa ketahuan kok, kira-kira seperti itu. Gitu ya, Kak Susana, jawaban saya untuk pertanyaannya. Silakan pertanyaan berikutnya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Hmm, ya, saya tunggu pertanyaan berikutnya, teman-teman. Ya, sekalian mau menginformasikan teman-teman di bulan Januari ini, tanggal 27 Januari, saya ada kelas offline ya di Jakarta, di daerah Kemang, di Studio Suka Kemang, tanggal 27. Nah, itu informasinya teman-teman bisa dapatkan di sosial media kita di Human Design Indonesia ya. Saya ada kelas untuk pengenalan basic ya. Itu bisa teman-teman ikuti ya di Jakarta. Kemudian di tanggal 20 Januari buat teman-teman yang berada di Pulau Bali atau mungkin sedang berlibur di Bali ya, tanggal 20 Januari ini saya juga ada bikin kelas di TAT, The Ambengan Tenten, di daerah Jalan Imam Bonjol ya, Imam Bonjol di Denpasar. Nah, itu saya akan membawakan materi baru terkait dengan human design branding dan bisnis ya, yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, itu materi-materi baru saya yang saya susun, modul terbaru saya yang benar-benar praktikal ya, yang kita bisa langsung melihat tentang potensi kesehatan kita supaya tetap sehat seperti apa,
branding saya seperti apa, kemudian warna saya seperti apa, ya. Itu sangat-sangat lengkap sekali, ya. Terus terkait dengan trauma apa yang harus saya bereskan, dan itu sangat-sangat praktikal, jangan sangat cepat sekali, ya. Buat teman-teman yang di Bali, boleh ikutan kelasnya tanggal 20, itu mulai dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Ya, jadi Januari ini saya punya 2 kelas, satu yang tanggal 20 di Denpasar, Bali, dan yang tanggal 27 di Kemang, ya, di Kemang di Jakarta Selatan, ya. Itu teman-teman boleh ikut. Dan nanti di Februari saya juga ada ngisi retreat, ya, to Human Design Living Your Design and Color, itu di rumah Atsiri di Jawa Tengah, di Tawangmangu. Itu tanggal berapa ya? Kemudian saya lupa tanggalnya. Sekitar tanggal 20-an kalau nggak salah. Nanti akan kita umumkan ulang. Ya, jadi tanggal 21 kalau nggak salah. Yang seingat saya itu seminggu setelah pemilu kok itu. Ya, sekitar tanggal 21-an di rumah Atsiri, ya, di Tawangmangu. Itu teman-teman yang memang mau ikut juga bisa di sana. Itu 3 kelas yang secara offline yang saya adakan, ya. Terus yang baru lagi nanti adalah dalam waktu dekat ini Akademi Human Design Indonesia akan kita luncurkan, ya. Setelah teman-teman menunggu begitu lama, kita akan luncurkan dengan segera, ya, di akhir Januari ini yang tunggu-tunggu. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan pertanyaan. Kita masih punya waktu sedikit. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanya. Kak Desi mau tanya sesuatu? Ya, ini yang buat yang baru. Atau di sini, oh ya, sekalian memperkenalkan di sini ada tim Jinkis Indonesia. Ya, perkenalkan ini ada Coach Laksmi di sini, ada Kak Muning, ya. Ini dua Sri Kandi yang selama ini membantu saya, ya, untuk menerjemahkan buku-buku Jinkis, mewakilin saya untuk meeting dengan Jinkis Internasional, ya. Ini mereka Sri Kandi yang luar biasa di sini, yang selalu support saya. Dan juga ada si kandi saya yang lain di sini, ada Kak Susana yang selama ini ikut membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belajar Jinkis. Thank you juga, ya, buat semua, ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanyakan lagi, monggo. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Oh, nggak ada yang tanya? Udah. Ya, malam ini agak tenang, ya, karena rupanya di sebelah, ya, sedang menyaksikan debat calon presiden, ya. Semoga pemimpin yang terpilih nanti bisa memimpin Indonesia yang lebih baik, ya. Jadi malam ini agak tenang. Oke, teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Silakan yang mau ditanya. Kak Susanna ini biasanya pertanyaannya banyak nih. Kak Susan, mau tanya nggak? Belum belajar lagi kok, jadi belum muncul. Belum belajar lagi. Ya udah, nanti besok pagi, besok siang. Besok siang nanti cek di websitenya Human Design Indonesia, itu ada mainan baru, ya, terkait dengan kalkulator Oke, warna. oke, thank you. Ada mainan baru buat teman-teman yang mau tahu previewnya. Ya udah, saya tunjukkan sekarang aja, ya, biar penasaran, ya. Yang mudah-mudahan besok siang kalau nggak ada halangan, ini semua akan terinstall di website kita Human Design Indonesia. Bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke, sebentar lagi loading ini. Hmm, Oke, sebentar teman-teman. Kesalahan bukan pada layar Anda. Nah, ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Ya, jadi ini adalah kalkulator warna untuk dari yang diambil dari Human Design, ya. Jadi caranya gimana memakai ini, ya? Ya, di sini ada keterangannya. Masukkan hanya angka gerbang dari tabel planet conscious atau jiwa tanpa angka lain atau desimal.
Maksudnya gimana? Nah, untuk teman-teman bisa mengisi ini, teman-teman membutuhkan chartnya Human Design teman-teman yang lengkap, ya. Nah, yang lengkap itu seperti apa? Contohnya, contohnya ini deh, ya. Ini chartnya siapa ya? Oh, ini chartnya Putri Aryani itu yang penyanyi itu, ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, di sebelah kanan dan kiri dari diagram ini kan ada tabel-tabel planet nih, teman-teman. Yang di kanan kan tabel planet berdasarkan desain jiwa kita. Kalau tabel planet yang merah ini yang di kiri adalah tabel planet menunjukkan desain tubuh fisik kita. Nah, yang perlu teman-teman lihat adalah yang sebelah kanan aja, ya, tabel dari desain jiwa kita, ya. Jadi misalnya, contohnya ya, di sini saya udah urutin ya. Misalnya namanya, oke, namanya siapa nih? Misalnya masukkan namanya Putri ya. Saya ikutin aja tuh ya seperti di sana. Email ya silakan masukin email teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman diminta masukin ada sun. Sun itu kan matahari ya. Nah, lihat. Nah, ini kan sun ya, lingkaran ada titiknya sun ya. Oh, 54. Jadi teman-teman ambil gerbangnya aja, desimalnya diabaikan. Masukin 58 ya. Masukin angka 58. Terus kemudian earth ya, bumi ya. Kita lihat lagi chartnya. Oh, bumi. Gerbangnya 52 ya. Ini desimalnya abaikan. Ini 52. Ya udah, masukin 52. Terus apa lagi? Ada north node sama south node ya. Nah, north node-nya ini ya 17. Kemudian south node-nya 18 ya, 17 dan 18. Ya udah tinggal masukin aja 17, kemudian 18. Berikutnya diminta masukin moon ya. Moon itu bulan ya. Moon ya sabitnya ya. Berarti ini 58 ya, masukin angka 58. Kemudian Merkuri ya, tinggal ikutin berikutnya ya. Merkuri 11, kemudian Venus 60, Marsnya 24 ya. 11, 60, 24. Udah tinggal 11, 60 ya, 24 ya. Ini teman-teman masukin semua seperti ini. Nah, kemudian yang teman-teman lakukan adalah ada tombol hitung warna di bawahnya. Diklik aja. Hitung warna ya. Nah, langsung teman-teman akan melihat seperti ini ya. Hai Putri, berikut ini adalah analisa warna kamu berdasarkan diagram Human Design. Warna jiwa primer kamu adalah nila, dan warna jiwa sekunder kamu adalah nila. Ya, kebetulan nila ya warnanya ya. Nila itu warna apa ya? Nila ya, kalau warna pelangi ya nila, yang kayak turkis ya, warna nila ya. Mm-mm. Nah, ini adalah warna jiwa kita ya. Ya, di sini nggak ada keterangannya ya. Nanti nanti belakangan teman-teman nanti akan saya jelaskan ini maksudnya apa ya. Tapi dari sini, dari tonnya teman-teman langsung bisa tahu ya bahwa si Putri ini ya dibilang berikut ini adalah warna personal branding kamu berdasarkan musim. Warna personal brandingmu adalah tonnya musim gugur ya. Nah, berdasarkan ton musim gugur ini ya, di ton musim gugur adalah warna yang hangat, cerah dan terang ya. Terangannya teman-teman bisa baca sendiri nanti ya. Jadi, dalam hal berpakaian, berpenampilan, ya, membuat branding diri. Warna yang digunakan di sosial media kita, kartu nama kita, website kita. Silahkan gunakan warna-warna musim gugur yang hangat, cerah, dan terang. Ya, yang menciptakan suasana hangat, lembut, dan kaya. Sesuatu yang serba melimpah, penuh kekayaan. Silahkan gunakan ini menjadi personal brandingmu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini yang nanti akan membuat dirimu ya, kalian teman-teman masing-masing menjadi lebih bercahaya ya, menguatkan auramu, menguatkan personal brandingmu ya. Nah, ini ada personal branding primer dan sekunder. Yang primer adalah ya warna-warna utama terkait dengan pakaian ya. Kalau sekunder adalah aksesoris yang kita pakai ya. Kalau bisa cewek-cewek kan biasanya kan ada warna primer, ada sekunder. Sekunder lebih ke arah aksesoris yang digunakan. Tapi kalau kayak baju, gunakanlah warna-warna yang seperti ini ya, musim gugur. Sekundernya adalah warna-warna musim panas yang lebih pucat ya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, ini besok siang, ya nanti teman-teman nanti bisa akan temukan di menu, ya, menunya di humandesignindonesia.com.
nanti akan ada muncul di sini kalkulator warna ya. Besok ditunggu ya. Nih karena tadi sore saya baru selesaikan, baru aja selesai dan besok kita sudah bisa gunakan. Kira-kira begitu teman-teman yang baru ya, mainan baru kita untuk besok. Oke, teman-teman, ada yang mau tanyakan lagi? Ya, siapa nih? Kak Susana? Mau say something? Silakan. Keren mainannya. Jadi Mainannya keren ya? penasaran. Iya dong. Ini baru satu. Nanti ada mainan yang lain yang terkait dengan personal branding. Ya, nanti akan kita keluarkan dalam waktu dekat ini. Ya, Thank you, Ko. sebelum kelas tanggal 20 yang di TAT. Karena yang kelas offline tanggal 20 di TAT Bali, ya di pasar. Ini adalah materi yang saya berikan. Materi baru yang saya berikan untuk pertama kalinya di depan umum secara offline. Nah, buat yang di kota lain gimana? Sabar ya, pelan-pelan satu-satu dulu ya. Kita kan juga bangunnya break by break ini. Heeh. Bakal seru banget nanti. Ada Bro Andi di sini. Halo Bro Andi, ya saya sapa-sapain yang hadir pada malam hari ini. Mm-mm. Ya, silakan teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya juga mau nonton debat abis ini. Pengen tahu ya pemimpin kita di masa depan seperti apa. Silakan yang mau bertanya, Kak Dian, Kak Desi, atau Kak Laksmi mau ini nggak? Mau sharing sesuatu nggak? Kak Muning, kalau nggak ada yang tanya, maka akan saya akhirin. Ada teman-teman, saya tunggu satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, saya akan akhiri. Oke, saya tunggu sebentar. Nggak ada. Oke, ya kalau tidak ada, oke. Ada lagi satu aja pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan akhiri ya, teman-teman. Nanti malam rekaman dari kontemplasi Jinkis yang tadi barusan kita akhiri dan juga acara ini saya akan upload ke dalam YouTube ya. Acara Ask Me Anything ini saya akan upload di YouTube-nya Human Design Indonesia dan yang kontemplasi akan saya upload ke YouTube-nya Jinkis Indonesia. Jadi nanti buat teman-teman yang hari ini berhalangan mengikuti acara ini nanti akan bisa menyaksikan acaranya, lapor rekamannya di sana. Oke, tidak ada lagi pertanyaannya, teman-teman. Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya mengikuti acara ini dari tadi jam 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan hampir mendekati jam 9 ini. Terima kasih waktunya yang sudah hadir di Zoom, yang juga mengikuti acara ini di Facebook Group. Ya, terima kasih. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya di hari Minggu malam seperti biasa ya diawali dengan Ask Me Anything diawali dengan kontemplasi Jinkis dulu jam 7 malam WIB atau jam 8 WITA dan kemudian lanjutkan dengan Ask Me Anything buat Human Design seperti biasa. Oke, saya pamit, saya mohon undur diri. Terima kasih ya teman-teman juga yang sudah hadir. Sini ada Bro Andi, thank you Kak Muning, thank you juga Coach Laksmi, ada Kak Desi, Kak Susana dan Kak Dian. Ya, terima kasih. Selamat beristirahat semuanya. Bye bye. Thank you, Ko. Sehat selalu. Bye. Bye. Thank you.